Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi hari ini lagi kurang fit ya, karena lagi pilek, jadi makanya pakai masker untuk make sure penumpang lain nggak ketularan gara-gara saya. Jadi pada kesempatan hari ini saya berdiri di depan lobi stasiun Kutoarjo untuk melakukan perjalanan dari stasiun Kutoarjo menuju ke Jakarta, tepatnya ke Jakarta Jatinegara ya, karena saya pengen cepat-cepat ngejangkau Bekasi, tapi kereta yang saya naiki kali ini tidak berhenti di stasiun Bekasi. Hari ini kita akan naik kereta api Saunggali Siang yang merupakan perjalanan dari stasiun Kutoarjo menuju Pasar Senen dengan keberangkatan pada pukul 13.50. Jadi seperti apa keseruan perjalanan bersama kereta api Saunggali Siang menuju Jakarta? Ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke boarding pass recognition, guys. Langsung masuk pintu keberangkatan. Dan ternyata isinya ramai banget. Wow. Oke, jadi sebelum kita naik dan juga keretanya sedang dipersiapkan ya, jadi kita sedikit melihat, mengulik lokomotif dinas yang akan membawa kita menuju ke Jakarta. Untuk kereta api Saunggali hari ini akan didalangi oleh CC 201-8347 RJR. Wow, kita jauh-jauh ke Jakarta dari Kutoarjo, didalangi sama lokomotif dari Jember ya. Dan hari ini karena saya berada di premium 6, maka nanti kereta saya akan berada di belakang sana. Ini premium 1, premium 2, premium 3, 4, 5, dan 6. Nanti kita bakal ada di depan kereta makan. Nah, tuh bisa teman-teman lihat ya, lagi disiapin rangkaiannya. Karena memang kereta api Saunggali yang akan kita naiki ini cukup tektok. Tadi baru datang jam 12 lebih 50-an. 13.50 udah balik lagi ke arah Jakarta. Nanti nyampe Jakarta juga nyampe di jam 19.40. Jam 8 lewat 10 kalau nggak salah, itu udah balik lagi ke Kutoarjo. Jadi rangkaian capek. Dimulai lokomotif beberapa kereta premium 1, premium 2, premium 3, premium 4, premium 5, premium 6. Dimulai kereta premium dan terdapat kereta makan. Dimulai kereta makan terdapat kereta eksekutif 1, eksekutif 2. Dimulai kereta eksekutif 2 terdapat kereta eksekutif. Stasiun Kutoarjo. Jadi karena saya sudah masuk ke dalam kereta, dan ya hari ini kurang hoki aja ya, dapatnya mundur. Padahal angka gede, padahal juga premium 5 nya tuh 19 nya maju guys. Jadi ya memang faktor nggak hoki aja hari ini. Jadi kita akan berjalan mundur selama 6 jam kurang. Untungnya cuma 6 jam kurang ya, jadi nggak begitu lama untuk nyampe di Jatinegara. Jadi nggak lama-lama lah mundurnya. Nah, sebelum kita berangkat, seperti biasa ya, kita review dulu premium 6 nya dulu ya guys. Tak putar kameranya, bentar. Set. Bentar, ada yang lewat guys. Oke, jadi hari ini kita bersama K301852 Dipo Kutoarjo. Pas banget nih papanya lagi ada di premium 6 Dipo Kutoarjo ya tadi ya. Dan ini merupakan kode untuk kereta ekonomi tidak berpenggerak tahun 2018, urut ke 52. Diponya ya Dipo Kutoarjo.
sesuai sama relasi akhir dari kereta api Saunggali. Artinya ada apa nih? Jalur 3 dari barat guys. Dari sana berarti. Oh, ini Joglo Semarkerto. Nah, mungkin itu aja kalau untuk premium 6. Untuk fasilitas yang ada di dalam ya sepertinya ala kadarnya premium ya, nggak begitu banyak yang bisa saya singgung. Setengah maju, setengah mundur, dan apa? Setengah maju, setengah mundur, apa jadi bingung ya? Setengah maju, setengah mundur, ditambah satu lagi itu jaraknya tuh nggak begitu luas ya. Mungkin nanti bisa saya kasih lihat pandangan saya di dalam nanti ya. Kita abadiin dulu nih, dua kereta ketemunya di sini. Satu ada Joglo Semarkerto, satunya lagi ada Argo Semeru. Tapi nggak tahu ya bisa nggak ya ngerekam Argo Semeru. Bakal ketutupan sama Joglo Semarkerto duluan guys. Joglo Semarkertonya nutupin Semeru guys. Nah, di jalur 1 ada Semeru, ini jalur 3 Joglo Semarkerto loop lain Jateng lagi ya. Solo Semarang, Solo Semarang. Dan agaknya Kutoarjo cukup panas ya, jadi kita akan masuk ke dalam rangkaian kereta api Saunggali. Panas banget. Kayak tambahan Gambir Jogja, skip dulu ya guys. Panas pol, sumpah. Nah, kita masuk lagi. Oke, jadi sekarang kita udah di dalam rangkaian kereta api Saunggali dan sesuai janji saya tadi ya, sedikit menjelaskan mengenai fasilitas yang ada di dalam ekonomi premium. Teman-teman bisa melihat dari kursinya ya, seperti biasa ya, ada dua kursi bersebelahan. Kursi yang ini buat kursi window seat dan yang ini adalah aisle seat atau seat gang. Dan untuk kereta api premium sendiri itu punya 10 baris maju dan 10 baris mundur dengan total 20 baris full dari depan sampai belakang. Dan untuk kereta api ekonomi premium kapasitasnya 80 penumpang ya, seperti hitungannya aja ya, 20 baris dikali 4 untuk satu barisnya 4, jadi 20 kali 4 80 penumpang. Oke, jadi ini saya putar kameranya. Untuk fasilitas yang ada di kereta ekonomi premium ya, seperti tadi saya sudah bilang, tempat duduknya ada yang berhadapan, jadi di 10 dan 11 kalau nggak salah yang berhadapan, sebelah situ ya. Dan untuk fasilitas yang lain ya, kalau di ekonomi premium itu kita ada reclining seat ya, tapi tidak serebah kereta eksekutif. Di sini ada kayak tempat buat taruh barang ya. Dan di sini tidak ada footrest guys, jadi kalian punya jarak cuma segini doang untuk menaruh kaki kalian. Dan ya, untuk kalau dilihat-lihat, gak semua jendela itu ngepas sama kursinya. Kebetulan aja karena seat 19 ngepas ya, dapat full tuh. Ada yang mungkin tembok ratapan ya, kayak nomor 17 ini nih. Kalian bisa lihat kursinya di mana, temboknya di mana. Nah, untuk reclining seat ini dia tombol ya, dari sini di bawah sini. Kalian tekan, tadi ini bukan. Ya kurang lebih banyak begitu doang. Bingung saya. Tapi kurang lebih gitu guys. Intinya ada reclining seat tapi tidak yang rebah banget. Seperti itu untuk fasilitas kereta api Saunggali.
Ini kita menjelang berapa menit ya? 5 menit menjelang keberangkatan dari stasiun Kutoarjo. Ini belum sempat ngapa-ngapain dari Kutoarjo, tiba-tiba udah berhenti aja di Kebumen. Jadi di stasiun Kebumen kita berhenti sekitar 2 menit, langsung berangkat ternyata. Jadi ini pemberhentian pertama ya, Kebumen. Nanti habis Kebumen Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, Pasar Senen. Ada 7, jadi kita ini udah mulai pemberhentian pertama. Jadi naik ramai banget dari Kebumen ya, karena memang ini kereta murahnya orang rute Purworejo sama Kebumen. Masuk guys. Hai, ada apa itu? Padahal tadi ngomongnya baru makan ya, tapi ini udah makan lagi. Lapar sangat lah bang. Oke, tuh yang naik ramai banget guys dari Kebumen. Yang kereta mana lagi yang 250.000 Kebumen Jakarta selain Saunggali guys? Paling Bengawan. Oke, kita persiapan berangkat stasiun Kebumen. Jadi kita baru aja berangkat dari stasiun Kebumen ya. Nah, itu dia guys. Akhirnya trikaininya berguna. Oke, jadi sekarang kita sudah berangkat dari stasiun Kebumen. Dan mungkin ini adalah gambaran kalau kereta yang kalian naiki jalannya mundur ya. Keretanya kemana, kita duduknya ngadep mana gitu. Nah, setelah berangkat dari stasiun Kebumen ini kita akan berhenti lagi nanti di stasiun Gombong. Ini kita berhentinya tuh cuma 2 menit doang ya. Makanya kenapa perjalanan kereta api Saunggali ini bisa lebih cepat ketimbang dari kereta api Saunggali yang lainnya. Tadi kereta api ini juga udah berangkat dari stasiun Kutoarjo 13.50 ya tepat waktu. Dan ini di sebelah kanan kita, kiri kita. Jatuhnya kalau dari saya kanan ya, pandangan saya. Tadi melintas kereta api Argo Dwi Pangga yang melayani rute Gambir Solo Balapan, tapi jam segini masih di area Kebumen. Kayaknya terlambat ya. Nah, makanya kenapa kereta api Saunggali ini bisa cepat ya, karena dia berhentinya tuh cuma 2 menit. Terus tadi berangkat ke Kutoarjo juga tepat waktu. Nggak tahu ya berangkat ke Kebumen tadi tepat waktu atau enggak ya. Kayaknya sih tepat ya, soalnya berhentinya bisa cukup lama. Dan apalagi ya, ya mungkin itu dulu ya, kita menikmati dulu aja pemandangan yang ada. Mungkin kalau dari Kutoarjo sampai Kroya tuh mungkin masih monoton ya, tapi yang enggak yang membosankan. Cuma nanti pas dari Cirebon sampai Cikampek itu loh yang benar-benar membosankan itu loh. Jadi ya udah kita nikmatin aja. Tapi mungkin saya pengen makan dulu, lapar lagi, nggak tahu kenapa. Oke, let's go.
Jadi kita udah nyampe di stasiun Gonggong ya. Tapi karena keretanya berhentinya nggak lama, jadi kita datang singgah buat naik bentar, habis itu langsung berangkat lagi. Jadi ya udah, Rapi Saunggali berangkat stasiun Gonggong. Guys, seriusan saya cukup ngantuk ya. Sampai nggak sadar tiba-tiba udah di stasiun Kroya ya. Kita di stasiun Kroya singgah cuma 3 menit doang, dari pukul 14.52 sampai 14.05. Langsung berangkat. Kita di sini ketemu sama kereta api Bengawan dari Pasar Senen. Dia dari Jakarta, kita mau ke Jakarta. Karena kereta api Saunggalinya berhentinya cuma 3 menit, jadi kita langsung datang langsung berangkat gitu ya. Makanya kita nggak lama singgahnya, keretanya langsung dipersiapkan untuk berangkat dari stasiun Kroya. Di stasiun Kroya ini kita juga akan melewati percabangan. Kita akan berpisah dengan jalur yang menuju ke arah Bandung. Kita akan belok ke kanan, sedangkan untuk kereta ke arah Bandung akan belok ke arah kiri. Yaudah, ini kita udah disuruh masuk kayaknya ya. Udah dihimbau dari announcer persiapan berangkat stasiun Kroya. Ini penumpang Bengawan yang turun di Kroya banyak banget guys. Nah itu sinyalnya ada hijau. Kita langsung berangkat. Bengawannya nunggu Batavia dulu di jalur 4. Haha. Jadi kita udah berangkat lagi dari stasiun Kroya dan sudah berpisah dengan jalur selatan. Yang mana kalau ke kiri itu kita mengarah ke arah Bandung, kalau kita ke arah Purwokerto ya belok kanan. Jadi kita melintasi lintas tengah. Jadi itu lintas yang bingungi Kroya Cirebon itu karena dia disebutnya lintas tengah karena nanti di Cirebon juga kita akan bergabung dengan jalur utara. Makanya kenapa dibilangnya lintas tengah, karena Kroya Cirebon ini penghubung antara lintas selatan paling bawah Jawa, ujung selatan Jawa, dengan lintas utara yang ada di sisi utara Jawa. Nah, kita udah berhenti di 3 pemberhentian, yaitu di stasiun Kebumen, Gonggong, dan Kroya. Dan ini kita sisa 4 pemberhentian lagi. Bahkan kalau mengikuti rute yang akan saya lalui, kita udah berhenti di 3 stasiun dan sisa 3 stasiun pemberhentian lagi, yaitu di stasiun Purwokerto, Cirebon, dan Jatinegara. Tadi teman-teman juga udah bisa lihat kita di Karanganyar itu bablas, terus di Sumpio bablas, Kutowinangun bablas. Padahal beberapa kereta Saunggali, seingat saya, itu berhenti di stasiun Karanganyar. Jadi ini satu-satunya Saunggali direct. Bahkan sedikit fun fact, kereta api Saunggali ini kalau terhitung dari stasiun Purwokerto sampai Jatinegara itu waktu tempuhnya lebih cepat kereta api Saunggali ketimbang Argo Semeru yang ada di depan kita. Jadi ini Saunggali gacor parah. Jadi ya udah, ini kayak mendung ya, di luar udah mendung, tanda-tanda mau hujan. Padahal sebentar lagi Purwokerto, lepas Purwokerto juga
kita mulai memasuki area pegunungan ya. Kita melintasi lereng atau malah udah masuk area Gunung Slamet ya, nggak tahu juga. Jadi ya udah, pemandangannya sawah-sawah dan juga minusnya itu kalau di kursi 19 sama 2 itu kacanya kaca film, jadi agak gelap dikit, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah, yang penting masih bisa melihat pemandangan. Cuman ya ini agak bingungnya karena jalannya mundur, jadi bingung mau ngerekam apa gitu. Udah, mari kita nikmati perjalanannya. Sebentar lagi ke Basen. Kalau ke Basen kita udah mulai masuk ke area-area yang eksotis ya. Terowongan ke Basen, Jembatan Serayu, terowongan Notok, terus nanti dari Purwokerto ke arah Krupuknya juga makin bagus. Jadi ya udah, gaspol. Bahkan di kaca sebelah sana aja tuh udah mulai ada tuh bekas-bekas rintik hujannya ya. Ini kayaknya bakalan hujan deras sih, soalnya di sisi sana tuh udah gelap pol, dan di situ teman-teman bisa lihat ini hujan, ini gelap banget. Jadi mungkin akan turun hujan sebentar lagi. Dan kita melintas langsung di stasiun Randegan ya, karena kita masih dalam posisi kecepatan tinggi. Normalnya kita mulai berjalan pelan setelah stasiun Kebasen, karena di stasiun Kebasen sudah mulai memasuki area pegunungan. Seperti itu guys. Kita sekarang sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ngepas banget nih, lagi turun hujan kayaknya di luar sana. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang Purwokerto peron tinggi Ajib. Nah, sekarang kereta api Saunggali singgah selama kurang lebih 5 menit ya, untuk naik turun penumpang dan juga pengisian air ya. Nah, teman-teman, di sini uniknya adalah kalau dilihat-lihat, penumpang yang turun di Purwokerto cukup ramai ya. Ini disebabkan karena stasiun kereta api Saunggali melayani tarif khusus rute Kutoarjo Purwokerto dengan harga eksekutif 65.000 kalau nggak salah, ekonominya 55.000. Makanya kenapa banyak yang menjangkau kereta api Saunggali, makanya banyak yang turun di Purwokerto. Nah, cuman ya saya bablas. Udah, kita singgah cuma 5 menit doang di sini. Dan meskipun memang yang turunnya cukup banyak, tapi tidak memungkiri bahwasannya yang naik juga rame banget. Kayaknya tuh memang untuk kereta api Saunggali ini, Purwokerto Kutoarjo tuh kayak relasi tambahan aja. Aslinya tuh sampai Purwokerto tuh udah rame banget. Start dari Purwokerto ini tuh penumpangnya blast langsung full. Makanya ini primadonanya Purwokerto selain kereta api Purwajaya ya, makanya nggak pernah sepi karena memang juga yang paling murah. Secara eksekutif aja dia 380. Nggak beda jauh sama kereta api Purwajaya yang sekitaran 400 kurang juga ya.
jadi bisa jadi andalan buat orang-orang yang mau ke Jakarta dari Purwokerto daripada lewat Bandung sama Serayu. Oke, kita persiapan berangkat, langsung aja kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Let's go. Please dispose the trash into the trash can. Thank you. Oke, jadi sekarang kereta api Saunggawi sudah melintas langsung di stasiun Krukut ya, dan otomatis kita sudah meninggalkan Prima Purwokerto dan resmi masuk di Daup 3 Cirebon. Pemberhentian selanjutnya juga kita akan berhenti lagi di stasiun Cirebon ya. Ini benar-benar direct banget Purwokerto Cirebon. Misalnya banyak kereta yang campuran itu berhenti di Bumi Ayu ataupun Krukut, kereta ini langsung. Terus juga tadi di Krukut cepat juga, dan sekarang juga kereta ini udah kenceng banget karena memang di peta setelah Krukut itu kereta api apapun sudah diizinkan untuk
laju VMAX ya, sesuai kecepatan operasional tertinggi. Kalau kereta ini sekarang dibatasin 110 km per jam. Makanya kenapa di tiket itu ada tulisan 115 B, karena B ini adalah kode atau sub untuk kereta api yang mengalami penurunan kecepatan dari GTP 2025. Untuk kereta api Saung Gali sendiri nanti tiba di Cirebon estimasi pada pukul 17 lebih 7 menit, dan seperti yang teman-teman lihat dari tadi di luar hujan, jadi nggak banyak view yang bisa kelihatan karena memang dari Purwokerto sampai Purwokerto tadi itu full kabut ya. Jadi mending turu sebenarnya, cuman kayak nggak bisa tidur aja. Jadi ya udah coba. Oke, sejam sih pasti bisa dapat. Jadi nggak tepat sih, awal 1 menit 17.06 kereta api Saung Gali telah tiba di stasiun Cirebon. Kalau secara jadwal berhenti di Cirebon tuh 5 menit 17.07 sampai 17.12. Bisa teman-teman lihat ya, yang turun di Cirebon rame banget karena memang secara tarif khusus itu dia masih melayani tarif khusus untuk rute Purwokerto Cirebon ya. Kalau di rute Purwokerto Cirebon tuh kalau nggak salah di kelas premiumnya itu 45, di kelas eksekutif yang ada di belakang sana itu harganya 100.000 kalau nggak salah. Makanya bisa menjangkau penumpang-penumpang yang ingin bepergian menuju ke Cirebon. Makanya kan teman-teman bisa lihat di dalam keretanya full, tak tersisa. Enggak sih, sebelah saya kosong. Coba kita ke sana. Sama aja. Ada langsiran di sana. Nah, berhenti di sini tadi udah 5 menit ya. 5 menit berhenti di stasiun Cirebon, dan ini adalah pemberhentian terakhir kita sebelum kita turun di stasiun Jatinegara. Ini setelah ini Cirebon langsung bablas sampai Jatinegara, udah nggak berhenti di mana-mana lagi. Bahkan Bekasi pun sama dia dibabat habis. Jadi nggak ada ampun kita bakal ngebut di Bekasi. Dan ya udah, makanya kita turun di Jatinegara. Ini padahal keretanya awal 1 menit ya, tapi kereta api Saung Gali persiapan berangkat Cirebon. Baru aja kereta api Saung Gali berangkat dari Cirebon. Masih udah dari tadi ya. Ini sekarang tadi barusan kita udah lewat stasiun Arjawinang. Udah jalan kurang lebih 15 menit lah. Dan mungkin seperti biasa Cirebon Cikampek akan jadi petak yang bisa. Jadi saya pengen nge-review aja biar nanti pas udah lepas Cikampek juga udah enteng, udah nggak ada tagihan lagi, tagihan review. Oke, jadi pertama kali kereta api guys, kereta mungkin ya. Oke, jadi sekarang kita sudah berangkat Cirebon dan masih berada di kereta api Saung
melayani rute Kutoarjo Pasar Senen dengan waktu keberangkatan dari Kutoarjo pada pukul 13.50 dan nanti estimasi tiba di Pasar Senen pada pukul 19.42. Meskipun begitu, saya nanti akan turun di Jatinegara pada pukul 19.30 estimasi tibanya. Jadi kurang lebih 2 jam menuju estimasi kedatangannya, karena sekarang ini kurang lebih jam setengah 6 sore. Overall untuk perjalanan kali ini temani hujan ya, jadi nggak begitu banyak hal yang bisa saya sorot dalam perjalanan kali ini. Ditambah saya hari ini hokinya lagi nggak bisa saya pakai. Udah pakai buat single seat berapa kali itu, Argo Semeru, terus habis itu Ranggajati udah pakai semua, jadi sekarang pendapatannya yang sedikit tidak hoki, makanya sekarang perjalanan mundur. Dan kalau misalnya memang berada di paling depan itu biasanya untuk melihat pemandangan terus ngelihat ke Tiber yang ada di depan itu agak sedikit sulit ya, karena jarak pandangnya yang tidak terlalu luas, makanya ya rekam seadanya aja. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi berkali-kali sepertinya ya, Saunggali ini adalah Saunggali tercepat, karena dari 6 nomor kereta api Saunggali yang melayani rute Kutoarjo Pasar Senen pulang kampung, kereta ini adalah kereta dengan rute tercepat, waktu tempuh dengan rute yang sama, tapi waktu tempuhnya paling cepat nggak nyampe 6 jam. Kalau secara keseluruhan kereta api Saunggali ini bisa menempuh 5 jam 52 menit kalau full trip. Tapi kalau misalnya saya naik dari Kutoarjo sampai Jatinegara itu ya dikurangin aja 10 menit, jadi ya 5 jam 40 menitan lah. Adapun untuk pemberhentian dari kereta api Saung Racing ini adalah di stasiun Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan Pasar Senen. Itulah yang menyebabkan kereta ini bisa melaju lebih cepat dari kereta api Saunggali yang lain, karena kereta api Saunggali yang lain itu banyak yang berhenti di Karanganyar, terus itu ada yang berhenti di Bumi Ayu deh kalau nggak salah, kayaknya ada deh. Soalnya tadi kita pas di Bumi Ayu kita masih melintas langsung, di Krukuk juga lewat, jadi bener-bener ini kereta menghajar semua stasiun-stasiun kelas menengah ya, jadi bener-bener cuma ngelayanin pemberhentian di 7 stasiun tadi. Makanya saya juga nggak bisa turun di Bekasi karena kereta ini ternyata melintas langsung. Kenapa kereta api ini diburu-buru banget rasanya? Karena nyampe 19.42 aja kereta api Saunggali itu cuma punya waktu sekitar gak nyampe setengah jam untuk kembali lagi menuju Kutoarjo, karena Saunggali 116B berangkat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 20:10 menit. Jadi ya buru-buru juga ya sebenarnya Saunggali ini ya. Nah, untuk kereta api Saunggali sendiri melayani 2 kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Kali ini saya berada di kelas ekonomi premium, di premium 6 ya. Keadaan premium 6 hari ini cukup ramai dan penumpangnya tuh silih berganti, karena ada yang naik dari Kutoarjo sampai Purwokerto doang, ada yang dari Purwokerto sampai Cirebon doang, dan ada juga yang baru memulai perjalanan dari Cirebon ke arah Pasar Senen. Meskipun begitu, banyak juga yang masih tetap bablas ya dari Kutoarjo pun dari Kebumen yang arah ke arah Pasar Senen. Nah, sekarang baru reda nih hujannya. Tadi tuh deras banget ya, dari Purwokerto sampai Cirebon tuh udah reda hujannya. Sekarang baru reda kayaknya. Jadi bisa kelihatan, tapi ya bentar lagi juga gelap sama lagi bohong. Jadi ya mungkin itu aja teman-teman bisa saya simpulkan dalam perjalanan kereta api Saunggali pada kesempatan kali ini ya. Sebenarnya secara keseluruhan trip kali ini tuh banyakan tidur. Kayak tadi tuh setelah Krukuk nggak sadar tiba-tiba dari Cirebon lonjakan aja gitu. Jadi ya itulah definisi dari menikmati perjalanan. Jadi mari kita lanjutkan kegiatan menikmati perjalanannya sampai ke Jatinegara, karena kita masih punya waktu 2 jam lagi untuk tiba di stasiun Jatinegara. Let's go.
Jadi kita baru aja lewat Cikampek guys, dan sekarang jam berapa ya? Sekarang 18.43, nggak nyampe sejam lagi buat sampai di Jatinegara. Tiba-tiba udah Jakarta aja gitu kan. Dari Cirebon sampai Cikampeknya beneran saya gunain buat istirahat, karena memang bener-bener nggak istirahat dari tadi ya. Cuman dari Purwokerto sampai Cirebon doang istirahat. Nah, kalau secara jadwal masuk Jatinegara itu harusnya 19.30 ya, cuman agak kurang yakin bisa masuk dalam waktu 47 menit, tapi ya semoga aja bisa tepat waktu sampai Jatinegara. Finally Jakarta lagi guys. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sama saat ini perjalanan Anda lakukan stasiun Jatinegara. Sebelum akhirnya berhenti. Aduh, ternyata buru-buru nggak keburu guys. Buru jalan saunggalinya. Ya, yang penting bisa selamat sampai Jatinegara ya. Ini saking tahu lah ya lelahnya seperti apa sampai batuk-batuk. Nah ini tadi Eko 6 nya ya. Oh my god. Terima kasih Saunggali 115B. Alhamdulillah bisa tiba di stasiun Jatinegara.
Jadi seperti itulah perjalanan kereta api Saung Gali dari Kutoarjo sampai Jatinegara ya teman-teman. Sekarang saya sudah standby di jalur berapa ini? Jalur 56-nya stasiun Jatinegara. Dan dengan tibanya saya di stasiun Jatinegara menjadi akhir dari cerita perjalanan saya bersama kereta api Saung Gali. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya Muhammad Faiz Dunia, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jatinegara.